banyak hal yang saya memang belum mau sampaikan, ya, tidak bisa saya sampaikan. Karena salah satu adab ilmu itu tidak sempat kita sampaikan semuanya, ya. Dan juga tidak dalam forum ini. Tapi yang saya mau ceritakan atau saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya, ya, kunci-kunci kesehatan itu sebenarnya sudah ada panduannya dalam Al-Quran. Kunci-kunci kesehatan itu sebenarnya sudah ada panduannya dalam sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebagian saya rangkum dalam buku ini. Ya, sebagian sudah saya rangkum dalam buku ini. Masya Allah, ya. Dan ya, itu resep-resep yang juga saya dapatkan dari berbagai pengalaman saya juga, dari ilmu saya juga, saya kombinasi segala macam, dan ternyata berhasil gitu kan untuk memperbaiki banyak masalah lah, ya. Contoh kalau kita bicara mungkin orang yang terkena sebelah mungkin dehidrasi, atau orang yang kurang cairan, ya, atau mungkin lagi sebentar lagi kita mau ada berpuasa, ya, Ramadan, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan, ya. Mengandalkan Bapak sekalian, ya, mengandalkan, boleh saya bilang mengandalkan resep seperti ini misalkan, ya, ambil air, kemudian kita tambahkan sedikit dengan madu, lalu kita tambahkan sedikit dengan garam mineral yang sehat, ya. Ini Bapak sekalian, resep ini seingat saya tulis itu, subhanallah, ya, powerfulnya luar biasa. Ini doang, ya, ini doang tanda kutip, itu ada airnya, ada madu, ada garamnya, subhanallah, ya. Kalau kita jadikan minuman rutin, ya, katakanlah selama bulan Ramadan, power tubuh kita itu akan langsung, ya, bertambah dan meningkat dan kembali lagi dengan hanya mengandalkan resep madu sama garam. Apa mungkin Anda mau tambahkan sedikit dengan jeruk nipis kayak begini? Powerfulnya luar biasa. Tapi masalahnya apa? Masalahnya banyak orang nggak mau repot, itu dia. Masalahnya nggak banyak orang mau sedikit ribet kayak begini, ya sudahlah, beli ini beli itu segala macam. Ya, sering saya sampaikan, dan dalam di buku saya yang pertama juga sudah saya sampaikan bahwa kalaulah Anda punya mobil, atau kita diberi Allah rezeki punya mobil bagus, Bapak sekalian, mobil bagus tadi, ya, saya yakin Anda tidak akan mau isi dengan bahan bakar mahal premium, ya. Pasti kita isi dengan Pertamax, atau Pertamax yang paling bagus. Bahkan kalau aftur bensinnya pesawat tuh kita bisa isi ke mobil tadi, kita akan isi aftur, kan gitu. Ya, tapi sayangnya mobil bagus tadi kita tidak letakkan harganya, atau kita tidak meletakkan tubuh kita harganya jauh lebih mahal daripada mobil bagus yang Allah titipkan kepada kita tadi. Kita tidak beri itu. Akhirnya apa yang diberikan? Ya, makanan-makanan sampah. Ya, saya makanan-makanan yang nilai gizinya tuh hampir nggak ada. Minuman-minuman yang nilai gizinya tidak ada. Maka saya sering bilang, ini cerita apa nih Ramadan? Ya, waktu buka puasa, ya, kalau ada iftar jamaah itu, subhanallah, itu jamaah dikasih sirup yang ada gulanya pun, ya, itu sudah ada peringatan di dalam sirup tadi, jangan dikonsumsi untuk anak-anak hamil, anak-anak 5 tahun, balita atau ibu hamil menyusui. Itu ada peringatannya, itu dikasih di setiap masjid sebagian besar. Di sirup-sirup yang harganya 15 ribuan tadi, subhanallah, gitu, udah bersih-bersih itu badan, susah betul apa ngambil air kelapa? Gitu loh. Susah betul kah katakanlah bikin air kayak begini, gitu kan? Apa mahalnya katakanlah sedikit nyemplungin jahe, masukin madu atau gula aren atau gula merah di situ? Apa susahnya? Akhirnya apa? Yang terjadi, kita bukan bicara tentang 1 hari 2 waktu saja di situ. Yang kita bicarakan generasi umat, akhirnya lidah mereka, pikiran mereka sudah semua terinstal dengan rasa tadi, nggak kenal lagi dengan rasa yang memang harusnya mereka konsumsi. Nah, itu yang terjadi. Maka kita kembalikan semua. Ya. Ini contohnya, ya, ada air madu, ya, madu campur garam. Salah satu. Seingat saya ada juga di situ. Saya share. Ya, itu salah satu resep nanti yang sangat baik yang Bapak Ibu sekalian bisa
konsumsi waktu sedang berbuka puasa atau lagi sahur. Ya, Masya Allah. Garam yang ada pada atau yang masuk dalam tubuh kita akan mengikat air sehingga kita tidak akan kehausan. Kan seperti itu, semudah itu coba, Masya Allah ya. Jadi sekalian, saya katakan ini gemes gitu kan. Orang Jawa Barat ya, saya pernah nanya ke teman orang Sunda, dia orang Jawa Barat. Saya bilang begini, orang Jawa Barat tuh ya, saya bilang zaman dulu ya, mak bapak kita ya, apa nini apa segala macam bahasa Sunda lah gitu kan, itu mereka tuh tahu saya nggak kenal cilok, cireng, seblak gitu loh. Betul nggak? Nggak ada orang Jawa Barat, tanya lah sama nenek moyang kita. Anda terutama Jawa Barat kan, Sigma kan di Barat, di Jawa Barat nih, tanya, adakah kenal mereka dengan makanan-makanan itu? Nggak kenal, saking kreatifnya. Kerupuk mentah dikasih air panas, la ilaha illallah. Dikasih bumbunya apa? Boro-boro bumbu beginian, bumbunya penyedap, kimia lagi, akhirnya apa? Lidah mereka tuh ibarat kata ada remote-nya. Remote, jadi remote ke kepala itu kan setir, tiba-tiba pengen seblak, pengen cilok, pengen apalagi itu macam-macam gitu kan, segala macam-macam makanan. Akhirnya apa? Makanan nggak sehat, minuman nggak sehat, pikiran pun boro-boro diajak mikir, boro-boro diajak makan apa ngapal Quran. Sebentar aja duduk setengah jam udah capek dia. Begitu tubuh kita. Ya. Makanan nggak sehat itu, minuman nggak sehat akan membentuk perilaku juga yang lama-lama nggak sehat. Itu aja. Ya, udah banyak contohnya lah, nggak usah saya share gitu kan. Jadi termasuk juga demikian juga ketika makanannya sehat, minuman sehat, ya, yang dia konsumsi sehat, ya. Zaman dulu mah orang yang minum teh, ambil daun teh, masukin, cemplungin kan gitu, bukan pakai sasetan. Iya kan? Zaman sekarang instan, ya udahlah instan. Sama juga kayak obat, pengennya instan. Semakin cepat kerja obat kimia, sekalian, suntik kayak apa segala macam, semakin besar efek sampingnya. Itu aja pesan saya. Jadi kalau dibilang herbal itu kerjanya lambat segala macam, saya jawab iya aja deh. Kenapa? Karena dia kerja itu bukan cuman menghilangkan gejala keluhan kita, bukan. Dia memperbaiki. Dia merestorasi, dia mendetoks, ya, dia membuka lagi saluran-saluran segala macam. Coba, subhanallah sekalian, salah satu resep yang sering banget saya share itu ya, resep cuman, saya kata tanda cuman ini kan subhanallah ya, kita kadang-kadang saya ngeri makainya, ya bukan ngandalin, saya pakai ini ya, kunyit ya pakai kunyit, kemudian ada apa tuh namanya, jeruk nipis ya, dikasih air panas dulu, lalu dikasih jeruk nipis, lalu kasih garam sedikit. Apa fungsi garam? Membantu penyerapan, ya, meningkatkan penyerapan dari herbal ini, ya. Lalu Anda kasih madu di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ini resep begini aja, sekalian Anda baca di postingan saya. Kuasa Allah semua, bukan Zailul Akbar. Berapa banyak ibu-ibu yang subhanallah, mbak-mbak, ukhti-ukhti segala macam yang menstruasinya akhirnya dengan izin Allah hilang. Bukan hilang menstruasinya. Apa tuh namanya? Menjadi baik gitu kan, nggak nyeri lagi segala macam. Gara-gara ini misi ini doang gitu loh, tanda kutip gitu kan. Subhanallah. Ya. Bapak-bapak minum ini, waduh, Masya Allah, makin strong. Ya, bukan strong lagi, strong. Ya, apalagi bapak minum kayak beginian itu, jadi ibarat kata gini, dia ini kayak senjata gitu loh. Senjata kita butuhnya apa gitu. Ya, Anda minum begini, terus minum habas soda, 3-5 kapsul, Masya Allah. Powerful, Anda akan tenaga Anda akan meningkat luar biasa, ada madunya. Terus makannya kurma. Dokter, bolehkah misalkan saya minum ini misalkan, terus makan habas soda, tapi camilannya gorengan, cilok segala macam, boleh nggak? Nggak ada yang melarang. Hidup itu pilihan, ya, pilihan lah. Udah jelas-jelas ada yang lebih baik, kenapa nggak pilih yang lebih baik? Sampai orang itu apa itu Zailul Akbar, ngelarang-larang makan nasi. Bukan saya ngelarang makan nasi,
Masalahnya beras putih yang kita makan sekarang itu, kalau Anda bawa ke lab, lihat apa isinya, logam berat. Jadi kalau bikin air tajin zaman sekarang, bukan air tajin, namanya air logam berat. Gitu loh. Jadi, mikir gitu kan, apalah ta'kilun gitu kan. Kenapa ada kayak begini segala macam, Allah udah ciptakan, Masya Allah, tinggal kita, Bapak Ibu sekalian, tinggal manfaatkan gitu loh. Ya, kayak begini tadi ada, apa namanya, Bal, minum Bal. Bentar. Ya, saya punya asisten di studio, suruh minum dulu. Minum, mau dipakai gelasnya? Ya. Enak. Oh, kata dia enak. Kalau enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Begitu slogan rumah makan kami.